bahaya. Ya, ketika kita tidak berdoa dengan Asmaul Husna, ya, apalagi dia nggak pernah berdoa dan sukses berhasil, ini bahaya. Nanti jangan-jangan jadi kolon kan gitu. Oh, saya mendapatkan ini karena usaha saya sendiri, bukan karena Allah. Tapi kalau kita hafalkan Asmaul Husna, di dalam Asmaul Husna ini yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita sukses, kita yakin bahwa ini terjadi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang nolong Allah, maka insya Allah tidak akan terjadi yang namanya kesombongan. Penting bagi kita, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa meyakinkan kita janji Allah ini, perlu kita pahami janji Allah ini tidak langsung kadang seperti makan cabai, hari itu dijanjikan, hari itu juga langsung pedas, tidak. Saya ingat ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lataftuhannal Konstantiniyah, wala ni'mal amir dzalikal amir, wala ni'mal jais dzalikal jais." Di sini disebutkan nanti Konstantinopel akan dikuasai oleh umat Islam. Ini padahal Konstantinopel ini adalah pusat peradaban Kristen Ortodok yang sudah ribuan tahun ya menguasai di Turki ya. Nabi Muhammad SAW bersabda dan beliau menyebutkan ini bahwa nanti umat Islam akan bisa menguasai Konstantinopel. Imam Bukhari yang kurang lebih 200 setelah itu ketika melihat dan mendapati hadis ini, beliau hanya bisa mencatat bahwa nanti umat Islam akan bisa menguasai Konstantinopel. Baru kurang lebih 600 tahun janji Allah terlaksana. Konstantinopel bisa dikuasai oleh umat Islam. Siapa yang bisa menaklukkan Konstantinopel? Siapa Pak? Muhammad Al-Fatih. Ini makanya sekarang kemarin lagi ribut itu ya Pak, ya. Itu kan memang kalau tadinya Konstantinopel itu Hagia Sophia, Hagia atau Hagia sebetulnya, Hagia Sophia, ya. Itu dulu memang gereja di masa Islam bisa menguasai, dijadikan oleh Muhammad Al-Fatih sebagai masjid. Setelah itu khilafah Islam Utsmaniyah ya, Turki Utsmani ditumbang, maka muncullah siapa? Kemal Atatürk, yaitu yang sekuler. Maka digantilah yang namanya masjid itu diganti menjadi museum. Di saat sekarang ini presidennya Recep Tayyip Erdogan, keislamannya gak kuat, maka diganti yang tadinya museum jadi masjid. Sehingga banyak orang-orang non-muslim kecewa gitu. Alasannya ketika dijadikan museum itu kan perdamaian gitu. Nah, ya masih begini, mudah-mudahan walaupun ada tulisan dikit, kita doakan mudah mentap menjadi masjid. Amin amin ya rabbal alamin. Yang jadi di sini yang saya tekankan bahwa ternyata janji Allah ini tidak langsung ya. Nabi mengucapkan Konstantinopel akan ditaklukkan, ya berarti jaraknya kurang lebih antara 800 tahun baru terlaksana. Maka di sini ketika saya mengatakan innama al-usri yusra ya, dari kesulitan ada kemudahan ya, pasti nanti kapan terjadi pasti akan terjadi. Cuman tinggal waktu saja. Di sini pentingnya bagi kita, karena kalau nggak begitu, katanya begini nanti frustasi lagi kan gitu ya Pak, ya frustasi lagi. Ini penting bagi kita karena kita yakin bahwa innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya janji Allah tidak akan
disalahi atau Allah tidak akan menyalahi janji. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini penting bagi kita ya agar keyakinan kita tumbuh, kita munculkan, kita hadirkan ya kisah-kisah, cerita-cerita yang menunjukkan akan kebenaran janji Allah. Salah satunya yang sangat gampang, kita selama ini sering membaca surat Al-Lahab. Ya, hafal ya Pak, Bu? Hafal ya. Selama ini kita hanya bisa memahami bahwa surat Al-Lahab ini kisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dicuding oleh Abu Lahab ketika Rasulullah SAW mengumpulkan keluarganya agar masuk Islam. Abu Lahab mengatakan, celaka ke Muhammad ya, kamu mengumpulkan ke kita semuanya ini hanya untuk mendengarkan kamu, celaka. Maka saat itu langsung dijawab oleh Allah ya, bukan Nabi Muhammad yang celaka tetapi Abu Lahab. Kita kan memahami begitu. Tapi kalau kita lebih dalam oleh ulama tafsir yang saya pernah baca, ini adalah bukti kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Kan gitu ya Pak. Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan Abu Lahab celaka. Dan sampai akhir hayatnya, sampai matinya dia benar-benar celaka. Kenapa celaka? Karena mati dalam kondisi kafir. Ya. Padahal orang kalau masih hidup, kita prediksikan bisa saja seperti Umar bin Khattab. Di mana Umar bin Khattab tadinya adalah orang yang menjadi penentang, penghalang orang ya untuk bisa masuk Islam. Tapi atas izin Allah, karena Allah yang menggerakkan hati seseorang termasuk hati Umar bin Khattab, maka dirubahlah Umar bin Khattab, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala masuk Islam melalui adiknya yang sedang membaca Al-Qur'an. Surat apa Pak? Bu? Surat Thaha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Sebenarnya Al-Qur'an ini hadir bukan untuk kesusahan ya, tetapi hadir agar untuk orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini perlu kita pahami bersama bahwa cerita Abu Lahab pada surat Al-Lahab ini bukti janji Allah Subhanahu wa taala. Allah menentukan Abu Lahab celaka, maka sampai akhir hayat Abu Lahab juga matinya celaka. Ketika setelah perang Badar, beliau tertekan down ya. Kenapa? Karena umat Islam pada saat itu menang, padahal jumlahnya sedikit 1:10 ya. Tapi bisa menang ya, karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka sejak itu dia down. Masuk Islam yang tadi yang sedikit bisa kalah, bisa menang, sementara orang kafir yang banyak bisa. Maka sejak itu dia down dan ini setelah itu dia sakit dan mati ya. Ini di sini pentingnya bagi kita biar tidak down dan tidak cepat mati. Salah satunya harus hilangkan sifat-sifat kesedihan, kegundaan. Salah satunya yang kita dihilangkan itu adalah banyak-banyak berzikir, atau dalam hal ini adalah istighfar ya. Man lazimal istighfar ja'alallahu bihi harja wa hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib ya.
Barang siapa yang melazimkan istighfar, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan kesedihan, kesusahan, ya. Dan warzaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki yang tidak disangka. Bukan hanya sekedar istighfar saja, tapi juga harus kita benar-benar hayati. Karena ketika kita benar-benar mohon ampun kita atas dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini manfaatnya sangat luar biasa. Ya, dalam Al-Qur'anul Karim surat Nuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. Ketika beliau ini saat-saat ini banyak-banyak istighfar ini sangat cocok sekali, ya. Di mana kaum Nabi Nuh minta petunjuk kepada Nabi Nuh, bahai Nabi Nuh, bagaimana biar saya tidak dirundung masalah yang begitu berat ini. Maka Allah menurunkan faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya Allah Maha yursilis samaa 'alaikum midrara. Maka Allah turunkan hujan, ya. Karena bagaimanapun juga hujan ini adalah rezeki, karena kita tidak akan bisa makan kalau tidak ada hujan. Kita bisa makan nasi karena ada air. Air itu ada karena ada hujan. Maka ketika ada hujan jangan disalahin gara-gara hujan. Alhamdulillah minta. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal. Maka Allah akan banyakkan harta, ya, wa banin, dan juga banyak anak, ya. Anhar, dan juga sungai-sungai. Jadi pengairan itu, maka pertanian akan maju. Disinilah pentingnya bagi kita untuk senantiasa husnudzon, ya, dan jauhkan bagi kita suudzon. Karena ketika kita husnudzon, maka energi positif akan kita dapatkan. Ketika energi positif kita dapatkan, maka insya Allah akan hilang bagi kita adalah kesedihan, kegundaan. Karena kesedihan, kegundaan adalah merupakan penyebab datangnya penyakit. Imunitas yang kita miliki akan hilang manakala kita sedih, manakala kita senantiasa pesimis. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita, sehingga kita bisa mendapatkan ujian yang sangat berat ini, bisa lulus, bisa senantiasa sabar manakala kita mendapati kondisi yang tidak mengenakan kita, dan kita bisa bersyukur apabila kita sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Angkat kedua tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita di sini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapatkan pahala yang besar dari apa yang sudah kita lakukan. Perginya dari rumah menuju ke tempat yang baik ini, masjid, mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan,
dan dianggap oleh Allah sebagai jihad fi sabilillah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aghnina bil 'ilmi وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. حول حالنا إلى أحسن الحال. حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم اجعلنا وذريتنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا من أهل الشر والضير. اللهم اجعلنا وذريتنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا من أهل الشر والضير. اللهم توفنا على الإيمان. اللهم توفنا على الإسلام واجعل ذريتنا وأهلنا من أهل الإيمان والإسلام من أهل التقى وأهل الخير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.